Terima kasih. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Pemuda, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru, terima kasih kami sampaikan atas waktunya dalam rangka memenuhi undangan dari lembaga dalam acara pengimbasan kepada teman-teman sejawat. Karena kami berempat, kebetulan di sini saya, Pak Lukman, Bu Lutfi, sama Pak Birin mendapat mandat dari lembaga untuk mengikuti pembelajaran mendalam. Acaranya kami di SMK Pongging, untuk Pak Birin di SMA Negeri Bangsal. Kebetulan acaranya ada in pelaksanaannya mulai dari Agustus sampai dengan bulan Oktober. Kami ucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya. Untuk yang kedua, penyampaian sepatah dua patah kata dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Nurul Fadli, kami persilakan. Ya, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu staf, yang kami hormati untuk teman-teman yang pada hari ini akan memberikan apa yang diperoleh dari beberapa waktu kemarin. Semoga yang menjadikan tujuan sekolah nantinya bisa tercapai. Apa yang menjadikan kemarin Bapak Ibu memperoleh selamat duka, nanti bisa menularkan ilmunya ke teman-teman semuanya, sehingga apa yang menjadi tujuan pemerintah dalam mengadakan pelatihan atau diklat yang kemarin dilaksanakan di SMK Pongging maupun di SMA Bangsal mendapatkan bisa memberikan manfaat yang besar, ya, terutama bagi sekolah kita di SMK Pemuda, dan mungkin bisa diberikan ke yang lainnya. Itu aja mungkin gambaran yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya maaf. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih atas sambutan yang disampaikan. Untuk Bapak Ibu yang kami hormati, karena mengingat waktu sudah sangat mepet, kami mulai. Pemaparan akan kita mulai dari saya, Bu Dwi, untuk pemaparan pertama. Jadi saya akan menyampaikan apa sih pembelajaran mendalam. Inti daripada pembelajaran mendalam atau bahasa kerennya deep learning di sini adalah pembelajaran yang melakukan pendekatan dengan memuliakan dengan 3 prinsip pembelajaran. Ada 3 prinsip pembelajaran dalam pembelajaran mendalam. Ada prinsip berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. 3 prinsip ini kita olah dengan menggunakan olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olah raga, sehingga tercipta pembelajaran yang efektif. Selama ini pengalaman kita, saya sendiri sebagai seorang guru, jujur membuat RPP ngajar selama beberapa tahun mungkin hanya 2-3 kali. Nah, setelah kita mengikuti program pembelajaran ini, akhirnya kita paham sangat penting RPP di sini. Kalau sekarang RPM, rencana program belajar. Kalau di Merdeka Belajar modul modul. Ini ternyata adalah acuan untuk Bapak Ibu guru sebelum melaksanakan KBM di kelas. Selama ini saya sendiri sebagai guru hanya membuat RPP 1-2 kali. Itu pun RPP yang lama kita pakai lagi. Setelah kita belajar, kita tahu begitu pentingnya RPP kita siapkan sebelum pelaksanaan proses pembelajaran. Karena apa? Dengan adanya RPM atau RPP di situ, kita akan bisa menciptakan pembelajaran yang sangat efektif. Mulai dari kita menanamkan kepada siswa, merubah mindset siswa yang selama ini mindsetnya pola pikir tetap, kita rubah menjadi pola pikir bertumbuh. Kalau istilah sekarang ada fixed mindset berubah menjadi growth mindset.
Fixed mindset itu pola pikir yang ketika ada masalah di kelas, contohnya siswa kita kasih masalah, mereka berpikir masalah ini adalah momok, jadi tidak menantang. Kalau ada masalah, mendingan saya diam, saya tidak mau ambil risiko. Itu adalah salah satu contoh pola pikir tetap atau fixed mindset. Lah, karena sekarang kita berubah menjadi pembelajaran mendalam, kita mengarah kepada growth mindset, pola pikir tetap ini kita rubah. Kalau ada masalah berarti menandakan otak kita ini harus bekerja. Oh, ini adalah tantangan. Kita harus mencari solusi, kita harus mencari jalan keluar. Begitu juga dengan pembelajaran di kelas. Ketika kita KBM, kita melihat selama ini kita menjadikan siswa kita sebagai objek, bukan pembelajaran yang student center. Hampir semua, bahkan saya sendiri ketika mengajar di kelas juga masih menggunakan pola pidato, tidak menggunakan pola student center. Akhirnya apa? Banyak sekali kegiatan pembelajaran yang schooling without learning. Jadi sekolah tapi tanpa ada pembelajaran. Kita hanya masuk menyampaikan ke anak-anak materi, kita kasih tugas, selesai sudah. Kita jarang sekali memberikan refleksi baik pada diri kita sendiri dengan teman sejawat, refleksi kepada siswa. Lah, di pembelajaran mendalam ini, growth mindset ini merubah kita dari pola pikir tetap menjadi pola pikir berkembang. Kita setelah mengajar kita adakan refleksi baik ke siswa maupun bisa ke teman sejawat. Apa sih masalah kita? Apakah tujuan pembelajaran kita itu sudah sampai atau belum? Nah, jadi pembelajaran mendalam di sini ada 3 prinsip yang perlu diterapkan, yakni berkesadaran untuk menciptakan rasa ingin tahu dan pola pikir yang kritis, bermakna yang bagaimana? Bermakna yang hubungannya pelajaran itu dengan kehidupan sehari-hari itu seperti apa? Menggembirakan yang seperti apa? Pembelajaran yang menggembirakan seperti apa? Pembelajaran yang dengan metode-metode pembelajaran yang kita terapkan sehingga siswa itu bahagia, siswa itu senang untuk mengikuti pelajaran yang kita sampaikan dengan senang, dengan gembira, akhirnya mereka punya rasa ingin tahu. Nah, oh sekarang waktunya, contohnya mungkin waktunya produktif, pasti nanti pakai alat ukur. Ada tumbuh siswanya jadi berpikir bagaimana sih cara menggunakan alat ukur. Alat ukur itu ada berapa? Nah, pembelajaran seperti ini yang perlu kita kembangkan di sekolah kita dengan menerapkan olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga. Nah, itu untuk pembelajaran mendalam. Untuk selanjutnya mungkin bisa disampaikan dulu sih. Terima kasih. Terima kasih tentang pembelajaran mendalam dengan 3 prinsip tadi sudah dijelaskan sama Bu Dwi. Nah, ini adalah kerangka pembelajaran mendalam di mana dalam pembelajaran mendalam itu ada dimensi profil lulusan, prinsip pembelajarannya, pengalaman belajarnya, dan kerangka pembelajarannya. Di mana dimensi profil lulusan ini mencakup lingkungan pembelajaran, pemanfaatan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kewarganegaraan, kreativitas, kemandirian, komunikasi, kesehatan, kolaborasi, penalaran kritis. Sebenarnya untuk dimensi profil lulusan ini hampir sama dengan modul pembelajaran kemarin, hanya ketambahan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan komunikasi. Dan untuk prinsip pembelajarannya tadi sudah disinggung oleh Bu Dwi, itu ada 3, yakni bermakna, menggembirakan, dan berkesadaran. Untuk pengalamannya sendiri itu ada memahami, mengaplikasikan, baru direfleksikan. Dan untuk kerangka pembelajarannya ada pemanfaatan digital, kemitraan pembelajaran, praktek pedagogisnya, lingkungan pembelajarannya. Dan
tidak harus bermitra dengan perusahaan-perusahaan atau mitra-mitra tempat anak-anak untuk PKL, tidak harus. Tetapi mitra-kemitraan pembelajaran itu bisa bermitra dengan mapel-mapel lain yang ditempuh anak-anak. Misalkan yang saya tempuh adalah IPAS, itu bisa berkolaborasi dengan TKJ, bisa juga dengan TKR, atau bisa dengan bahasa Indonesia. Misalkan tentang praktikum anak-anak. Nanti di pelajaran bahasa Indonesia atau bahasa Inggris itu bisa tentang teks prosedur ya Bu. Kalau untuk TKR misalkan, kalau untuk IPAS pengukuran itu bisa nanti di IPAS-nya itu tentang teorinya, nanti di produktifnya itu anak-anak akan langsung mempelajari praktikumnya. Jadi itu nanti harus dicantumkan di dalam pembelajaran mendalamnya. Seperti itu. Untuk dimensi 8 dimensi profil lulusan ini tidak harus semuanya. Ini misalkan di dalam perencanaan pembelajaran mendalam itu misalkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Apakah itu sudah tersirat? Bisa seperti anak-anak dibiasakan untuk berdoa sebelum melakukan pembelajaran, itu sudah termasuk keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kalau misalkan penalaran kritis, berarti misalkan di dalam RPM itu dijelaskan anak-anak itu diberikan pertanyaan, tetapi anak-anak itu bisa menjawab, itu sudah termasuk dengan penalaran kritis. Seperti itu. Dan yang paling menonjol itu sebenarnya itu adalah kolaborasi. Seperti anak-anak itu dijadikan beberapa kelompok sehingga anak-anak itu bisa berkolaborasi dan menghasilkan kreativitas seperti itu. Kalau untuk pengalaman belajar, kalau untuk memahami dan mengaplikasi sebenarnya di modul di RPM ini sama dengan modul, hanya kita harus menerapkan, harus mencantumkan mana sih yang termasuk memahami, mana sih yang termasuk mengaplikasikan. Mengaplikasikan itu bisa dari anak-anak itu praktikum atau anak-anak itu diskusi, itu termasuk mengaplikasi. Dan yang terakhir merefleksi. Merefleksi ini itu nanti bisa dari asesmen. Asesmen itu nanti akan dibagi menjadi dua, nanti akan dijelaskan oleh Pak Tuan atau Pak Biri. Terima kasih. Saya menjelaskan sedikit masalah asesmen. Asesmen di sini sendiri bisa dilihat. Intinya itu kalau di asesmen, kalau di pembelajaran mendalam itu ada asesmen asesmen pembelajaran sebagai pembelajaran, asesmen untuk pembelajaran dan asesmen dalam pembelajaran. Contoh di sini pada saat kita asesmen kan pada saat kalau pada umumnya sekarang itu kan kayak sumatif sama sumatif, kalau di tengah semester namanya ya ini. Kalau yang di akhir semester sumatif ya. Nah di sini tidak di situ, tapi pada saat kita anak-anak itu pada saat di KBM atau di produktif itu nanti benar-benar anak itu landingnya benar-benar, contoh di alat ukur tadi, kita perspektif alat ukur tadi, benar-benar itu anak itu bisa baca alat ukur apa tidak, itu termasuk. Jadi pada saat nanti pada saat di terakhir atau biasanya kita kasih uji kerja, jadi anak-anak itu paling enggak benar-benar bisa di asesmennya di alat ukur bisa pada tadi itu. Jadi di situ.
Dan kolaborasinya tadi itu contoh pada saat mapel IPAS tadi bisa disautkan kalau di TKR itu kayak gaya dan gerak itu kayak sistem rem, ya itu termasuk loh. Nah, dan kita refleksikan untuk kegiatan sehari, contoh kejadian kalau di Pacet itu kayak mobil benaran berarti kan gagal rem, itu kita angkat kasus sehingga itu kita nanti kasus pada saat di pembelajaran tersebut. Jadi kan kenapa sistem rem itu tidak bekerja, nanti itu bisa masuk di mapel IPAS. Kurang lebih itu kalau di pelajaran mendalam seperti itu. Mungkin ada teman-teman sedikit menambahkan di sini untuk asesmen atau penilaian. Di sini ada formatif dan sumatif. Selama ini kita sendiri sering menerapkan yang disumatif, yang disumatif. Untuk yang asesmen formatif ini bisa kita lakukan sebelum pembelajaran dimulai. Contohnya dengan pertanyaan-pertanyaan formatif, ya, untuk memacu materi tersebut. Rasa ingin tahu siswa, apakah siswa ini tertarik, apakah siswa ini paham dengan materi yang akan kita sampaikan. Nah, asesmennya di situ untuk yang formatif. Untuk jenisnya bebas diserahkan ke Bapak Ibu guru, bisa multiple choice, bisa dalam bentuk ribet di handphone, ya Pak, Padlet dan segala macam. Sedikit menambahkan. Untuk di asesmen kalau di TKJ itu bisa kolaborasi dengan TKR, ya, itu membuat saklar otomatis. Kalau di bahasa Indonesia mungkin bisa membuat ini tes prosedur cara kerja itu juga di kelas 1 sudah ada materinya. Terus untuk asesmen sama kayak Pak Lukman tadi, buat proyek atau buat hasil outputnya berupa proyek. Contoh kita memberi anak-anak suatu produk. Kalau kemarin saya suruh membuat ini video promosi dengan editing. Mungkin itu dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, kita flashback sedikit ya ke pola pikir tadi, pola pikir tetap dan juga pola pikir berkembang, fixed mindset dan growth mindset. Minta waktunya sebentar untuk diperhatikan sebentar saja karena nanti ada tugas yang berhubungan dengan fitnya. Ini adalah salah satu mapping untuk pola pikir tetap dan pola pikir bertumbuh. Selama ini yang harus kita kembangkan adalah satu, kita rubah pola pikir anak-anak dulu. Anak-anak selalu punya pola pikir yang sekolah datang, ya, datang belajar, dapat ijazah, bekerja. Nah, pola pikir ini yang harus kita rubah. Kita tanamkan kepada anak-anak pola pikir yang sekolah dengan penuh makna, penuh kesadaran dan gembira. Akhirnya apa? Ada hubungannya dengan kehidupan sehari-hari. Untuk pola pikir tetap, kalau ada kesempatan PPT, pola pikir PPT atau fixed mindset, mereka pasti menghindar. Ada kesempatan untuk contohnya ada workshop, ada pelatihan, ada kesempatan, aduh gak udah lalu enak di sekolah. Bu, berangkat Pak, berangkat. Boten Pak, lintuni mawon. Nah, ini adalah contoh salah satu pola pikir tetap. Untuk pola pikir bertumbuh, mereka dengan senang hati akan menerima. Siap Pak, kita pasti berangkat. Karena apa? Dengan kita berangkat workshop, kita akan punya ilmu dan juga banyak teman. Yang kedua, ketika ada obstacle, kalau PPT dia pasti akan menyerah. Tapi kalau pola pikir bertumbuh,
dia pasti akan bertahan ketika ada tantangan, ada masalah, dia akan menyerah dulu, masalah ini udah give up. Tapi kalau pola berpikir bertumbuh, dia akan bertahan untuk mencari sebuah solusi. Yang ketiga, penerapan pola pikir bertumbuh, ada usaha apa untuk selalu melakukan ada progres. Hari ini saya melakukan ini, besok harus ada perbaikan. Nah, tapi kalau pola pikir tetap, dia akan mubadir, buang-buang waktu. Mending saya stay di zona nyaman. Nah, yang keempat, ada kritikan. Kalau pola pikir tetap itu dianggap sebagai apa? Serangan. Wes aku dikritik A, B, C, D, E, C, A, C, B. Tapi kalau bagi orang yang pola pikirnya bertumbuh, ini adalah sebagai informasi, saran untuk memperbaiki diri. Yang terakhir adalah sukses. Sukses buat pola orang pikir tetap itu ada sebuah ancaman. Nanti kalau sukses begini, kalau sukses begini. Tapi kalau pola pikir bertumbuh itu adalah sebuah inspirasi. Nah, ini adalah perbedaan mindset yang harus kita rubah mulai dari diri kita dan juga kita terapkan kepada anak-anak yang selama ini hanya sekolah ingin dapat ijazah kerja, meskipun mereka bekerja tidak sesuai dengan bidangnya. Nah, mindset mereka yang harus kita rubah. Kita mulai dari diri kita terapkan ke anak-anak. Nah, tugasnya Bapak Ibu sekarang minta tolong 2 grup ya, bisa kelompok barat dan timur. Kami minta tolong penerapan pola pikir tetap ini coba diterapkan di pembelajaran ke anak-anak. Yang muncul itu apa? Pola pikir tetap itu muncul permasalahannya seperti apa, bagaimana mereka menghadapi masalah. Begitu juga dengan pola pikir berkembang, bisa dibuat dalam bentuk mapping. Nanti bisa salah satu Bapak Ibu guru mewakili untuk menjelaskan. Terima kasih. Bisa diterapkan sesuai dengan mata pelajaran salah satu dari Bapak Ibu, bisa, atau mungkin bisa bimbingan gitu. Oke, kedap. Iya, cuma mereka nggak ada itu.
Komentarnya nggak apa-apa, konten nanti. Oh nggak, biar konten paling pakai. Sini dulu bayar ya. Bicara luar so. Kontennya nggak apa-apa. Nah ini contohnya Bapak Ibu. Ini ada salah satu contoh konsepnya nih, pola pikir bertumbuh. Kelompoknya Pak Lukman ini. Muncul yang masalah yang muncul bisa berbeda, gitu, tergantung dari mapelnya masing-masing. Mungkin ini ada salah satu contoh yang lebih konkret Bapak Ibu. Contohnya dari ini ada permasalahan murid sulit memahami materi baru.
Suara PPT, gurunya mengulang penjelasan berulang kali. Tapi kalau suara PPB, guru mengajak murid berdiskusi mencari tahu sumber belajar. Ini kalau dari PPT dan PBB gurunya, oke? Ada kelas gaduh. Kalau di PPT, guru menegur keras. Tapi kalau di PPB, guru membuat kesepakatan. Ini ya. Ya kalau pikirin tumbuh. Nah ini. Ya kalau pikirin tentang Contohnya Pak. Oke, siap. Satu. Anak tidur di kelas. Tapi sendiri-sendiri. Belum, tanggal 25 Pak. Bed 2. Nggih, boten jalan kirim niku pun bed 2. Mriki dereng wonten grup ya. Niki bed 1. Kata sing protes. Mboten grup moro-moro pembukaan gitu. Nah, Bu Lina tadi aku dewi jadi sih juga tidak tahu Pak yang membantu dari sana. Bu, kita tidak masuk sama sekali. Sulit Terus saya aja dimasukkan Pak. Kalau Pak Sera juga tidak paham dulu. Sampai bertumbuh, nggak tumbuh. Oke. Oh gitu. Ada penyelesaian masalah dari pola itu. Bangun lebih pagi. Ya. Itu kan kalau bikin bertumbuh bisa. Iya. Di awal. Terus tidurnya tidak terlalu malam. Tidur lebih cepat. Tidur di awal. Tidur cepat. Tidur cepat. Ya itu juga biasa kan. Makan. Sehat. Tidur cepat. Tidur cepat. Tepat waktu. Bukan cepat. Sholat. Sholat atau sholat. Siswa Oh, bertumbuh. Oke. Awal. Siap dulu. siswa
maksudnya lebih materi yang bervariasi, lebih menarik ya. Atau gurunya ya lebih menarik. Mas, urung banget. Kondisi yang Materi yang menarik Yang berbahasa itu materi. Yang berrasa. Yang menggembirakan Materi lebih komunitas ya. materi lebih menggembirakan, membuat materi yang lebih menggembirakan. Materi yang bervariasi. Oh iya, berarti Materi yang bervariasi. kalau gabungan kan bisa mendekatkan cita gitu. Ya. Membuat pembelajaran yang menggembirakan. Buat lingkungan pembelajaran. minum susu. Mas Ade ya? Ya, kuliah ini. Mas Ade. Masih di kelas. Bagi bahasa ini, dari teaching. Tapi ini setelah dilakukan itu mau tambah opo mulanya. Berarti sampai Udah siap kan? Orang pikir kamu jalan. Semuanya tentang mindset. Ini kan terhadap siswa kan, berarti kan punya tolong. Berarti kan apa terhadap siswa ini
bukan ini. Kita ya, kita. Tidak berseberangan maksudnya tidak satu ini ya. Ini langsung tumbuh sih, terus nggak tumbuh. Oke, tapi tidak linear. Ini kan empat ini solusi. Untuk saya ini solusi dari sini. Sebenarnya di sini. Apa? Tolong lah. Free atau tolong free gitu. Ini percaya diri ya. Saya baru ini masalahnya Guru penggerak kalau tapi kepala sekolah. Kurang mendokter Pak, sama di bawahnya sekalian. Guru kembang. tulisan dokter ya inisial. Monggo bisa dimulai dari Lopo Barat. Ini dari paparan tadi yang kita Salam dhisik. Yang pertama adalah pola pikir tetap. Kita ambil salah satu, tidak menerangkan semua, menghindari. Nah, menghindari yang pertama adalah permasalahan menghindari ada cirinya siswa lebih suka memilih tugas. Nanti kalau diterangkan tidak mau tugasnya Bu. Nah, yang kedua, siswa lebih mudah menyerah apabila ada kesulitan, dia lebih cepat menyerah, putus asa. Nah, ini berhubungan dengan kurang percaya diri. Nanti pada waktu kalau kerja produktif, siswa lebih cenderung tidak mau praktek duluan. Nah, dari pola pikir tetap ini, dari permasalahan langsung kita ke pola pikir tumbuh. Nanti yang pertama adalah mencoba. Nanti siswa sering mencoba, khususnya dalam pelajaran produktif, siswa lebih suka mau praktek. Yang kedua, siswa tidak mudah menyerah. Dalam pembelajaran produktif biasanya siswa kita beri tantangan dan tidak mudah menyerah dalam praktek apapun. Nah, yang berikutnya adalah kebaliknya dari tadi, takut gagal. Kalau ini adalah percaya diri. Dalam praktek lebih sering bersemangat dan mencoba agar dia lebih mampu dalam pembelajaran praktek. Terima kasih untuk Mas Samsul. Untuk Timur, monggo bisa. Mas Kris. Ayo maju, jangan lu malu. Malu-malu. Salam dhisik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang tercinta. Diberi kesempatan untuk saya menyampaikan untuk konsep pola pikir. Yang pertama datang terlambat, ya. Kemudian untuk yang pola pikir tetap. Yang pertama untuk dibangunkan jam yang sama. Apa yang dimaksud dengan dibangunkan jam yang sama? Dia tidak berpikir untuk
tidurnya lebih diawali. Ya, untuk yang pola pikir bertumbuh itu, nah ini seperti tidur lebih cepat dan bangun pagi atau lebih awal. Ya. Lanjut yang kedua, siswa gaduh di kelas. Untuk pola pikir tetap, ya, siswa tersebut yang gaduh maka dimarahi. Tapi untuk pola pikir yang bertumbuh, kita harus menciptakan lingkungan yang menggembirakan. Agar apa? Agar suasana ruangan tersebut tidak menjadi gaduh, malah menjadi kondusif dan tertib. Yang ketiga, siswa tidur di kelas. Untuk pola pikir tetapnya, membangunkan siswa dengan kasar, ya, dengan cara dimarahi, kemudian agar cepat bangun. Tapi untuk pola pikir bertumbuh, ya, kita membuat materi pelajaran yang lebih menarik agar tidak cepat bosan dan siswa atau siswi tersebut itu tidak tidur di kelas. Yang keempat, konsep pola pikir yang keempat, siswa sulit menerima materi. Untuk pola pikir tetap, hal tersebut, materi yang diterangkan itu dianggap tidak penting. Ya, jadi tidak perlu menerima materi tersebut. Tapi untuk pola pikir yang bertumbuh, dia akan memberikan apresiasi kepada siswa meskipun siswa tersebut tidak bisa memahami. Agar apa? Agar semangat belajarnya tidak luntur dan terus belajar. Sekian mungkin dari saya, ada kurang lebihnya. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman sejawat atas semangatnya dalam membuat mapping pola pikir tetap dan juga pola pikir bertumbuh. Inti daripada kegiatan hari ini, kami berempat mencari masalah yang ada di sekolah kita pada saat pembelajaran. Jadi Bapak Ibu guru pasti punya masalah sendiri-sendiri ketika melaksanakan pembelajaran di kelas. Masalah ini nanti yang akan kita observasi di dalam RPM. Nah, ini inti daripada tugas kami pembelajaran workshop kemarin. Bisa kita mulai dari Bu Lena, monggo. Masalah apa yang muncul ketika pembelajaran? Kesulitannya di mana? Terima kasih untuk waktunya. Mungkin untuk masalah di kelas yang paling banyak dihadapi yaitu mungkin anak-anak tidak menghiraukan saat Bapak Ibu guru menyampaikan materi. Sekian dari saya. Oke, terima kasih. Lanjut ke Pak Samsul, monggo. Gini, untuk saya permasalahannya biasanya siswa kurang sungguh-sungguh dalam praktek. Hanya itu aja Bu, karena kan saya kan guru produktif. Terima kasih. Pak, misalnya Pak Syarif, monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya waktu materi di kelas paling tidak anak-anak yang masalah itu main HP ya. Ya, masalah yang paling besar itulah setan ngepeng gitu ya. Tidak bisa ditinggalkan. Jadi kalau materinya habis bisa dikumpulkan atau bagaimana. Terus kalau olahraga paling tidak itu ya nggak pakai kaos olahraga itu masalahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya sering alami di kelas, saya pun paling tidak suka. Jadi koyonya gak menghargai gurune ada kos Bu jam kos, Bu pulang jam berapa? Itu sudah mengundang emosi. Kemudian yang kedua, kalau diberi tugas itu ya main HP, kadang-kadang HP-nya tak tarik terus kalau udah selesai biasanya wes Bu boleh Bu main HP, boleh asalkan tugas sudah selesai, pokoknya gak berkeliaran jopo wes ngegimo. Saya seperti itu. Dan segitu aja pertanyaan yang saya alami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum. Untuk saya kendala di kelas yang pernah saya jalani yaitu berupa
perbedaan budaya antara siswa dari siswa pindahan yang dari Sulawesi yang belum bisa membiasakan menggunakan bahasa Jawa. Jadi saya wajib untuk menerangkan menggunakan bahasa Indonesia agar semua siswa atau siswi yang di sana bisa memahami seperti itu. Nggak boleh. Ayo, boleh. Terima kasih Pak ya. Untuk saya pada waktu jam pelajaran khususnya untuk produktif itu yang paling banyak permasalahan itu cuma satu, yaitu setelah praktek atau sebelum praktek itu minta tolong dibersihkan. Mungkin nanti dibantu mungkin dari wali kelas, piketnya ini lebih ditekankan. Jadi bukan di kelas, bukan di bengkel saja, tapi di kelas juga demikian. Jadi kalau lingkungan kita bersih, otomatis untuk kegiatan KPM ini menjadi nyaman. Itu aja. Terima kasih. Monggo Pak Adi. Baik, terima kasih. Untuk permasalahan di kelas saya itu sama dengan teman-teman guru yang lain. Nggak boleh sama. Tapi ini sama Pak. Ada yang tidur, ada yang main HP, kemudian ada yang live TikTok. Ya, sekarang itu yang lagi ngetren live TikTok. Saya pernah lihat anak saya itu pada waktu saya ngajar itu di live TikTok. Jadi saya viral. Ya itu saja permasalahannya. Monggo bagian di kelas. Kalau selama saya belajar itu permasalahan utamanya itu kebanyakan anak-anak nggak bisa jaga disiplin, entah itu disiplin mengajarnya selama 2 jam itu kan per jamnya berapa itu? 35. Nah itu tidak pas 35. Kalau nggak gitu anak-anak ketika gurunya selesai menerangkan atau diberi waktu untuk berpikir atau membuat tugas, itu anak-anak kayak malah bermain gitu ya gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari pengalaman pribadi saya, karena saya belum berpikir, jadi ketika kita mengajar, jadi yang aktif hanya anak-anak itu saja. Jadi dalam satu kelas mungkin tidak sampai 10 anak yang bisa menangkap atau yang bisa mengikuti materi yang kita ajarkan. Begitu juga pada saat di jam praktek, ya sekitar 5-10 anak, selebihnya mereka sifatnya hanya makmum. Jadi apa ya, pemerataan untuk keaktifan anak-anak itu belum bisa merata. Hanya sebagian kecil dari anak-anak itu yang mau untuk mengikuti. Itu aja. Saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah menyampaikan masalah atau permasalahan yang ada pada saat pembelajaran berlangsung. Intinya satu pertanyaan dititipkan oleh Bapak Fasilitator. Apakah Bapak Ibu sudah menyiapkan RTM sebelumnya? Sudah ya? Siap, terima kasih. Ada yang belum ya? Ya berarti ada yang sudah, ada yang belum. Kami ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu guru sekalian dan juga Bapak Kepala Sekolah atas penyediaan waktu dan tepatnya untuk bersamai kami dalam pengimbasan pembelajaran mendalam. Kami harap doanya dan selalu menjadi supporting system buat kami semua agar pembelajaran ini nanti workshopnya ke depannya kami semuanya lulus mendapatkan hasil yang terbaik dan bisa kami imbaskan ke sekolah. Terima kasih. Sekali lagi insya Allah mungkin bulan depan kita ada on lagi seperti ini. Saya harap Bapak Ibu guru buatan bosen ya.
kami untuk memenuhi tugas kami semuanya. Saya mewakili teman-teman, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ya?